Assalamualaikum. Gak kerasa, liburan Idul Adha 2 hari lagi. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada teman-teman semua. Dan Idul Adha kali ini agak lebih panjang karena saya libur dari Kamis sampai hari Senin. Jadi lumayan banyak waktu dengan keluarga. Dan juga tentunya hari Kamis diharapkan juga untuk berpuasa Arafah gitu ya. Nah, mungkin saat weekend ini teman-teman juga ingin sekali mungkin bersama keluarga menghabiskan liburan. Mungkin selama PJJ atau PSBB kemarin nggak bisa kemana-mana, dan mungkin ingin juga new normal ini melihat bagaimana sih kondisi di luar gitu. Saya termasuk orang yang patuh banget, ditambah parno ya, mungkin lebih banyak parnonya daripada patuhnya. Jadi selama PSBB itu saya dan keluarga memang benar-benar tidak keluar, di rumah saja 3 bulan full, nggak kemana-mana. Jadi betul-betul tidak kemana-mana. Jadi benar-benar menghabiskan liburan kita di rumah dengan masak bareng, barbekyuan di rumah dan sebagainya yang kita create sendiri gitu untuk tidak keluar. Nah, masa new normal ini sebenarnya penasaran juga seperti apa sih kalau di luar. Ternyata pas keluar kok ya ramai banget ya, cuma saya aja kayaknya yang agak jadi canggung gitu. Ternyata kok orang-orang udah keluar gitu ya. Nah, oke, saya ingin berbagi tips kepada teman-teman mungkin yang memang udah mulai boring di rumah dan ingin sedikit jalan-jalan. Ada beberapa tips dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman dan juga mudah-mudahan ini membawa kemaslahatan, bukan membawa mudorotan. Yang pertama menurut saya, kita lihat dulu kita mau kemana. Misalnya kita mau ke Jakarta ataukah kita mau ke Bogor gitu. Lihat dulu lokasinya, tentukan dulu lokasinya sehingga kita tidak buang-buang waktu di tempat itu gitu, mencari-cari, malah kita akhirnya bertemu dengan banyak orang, kemudian social distancingnya jadi tidak baik gitu. Jangan, jadi tentukan dulu kita mau ke sini gitu ya. Nah, kalau sudah ditentukan, kemudian yang kedua kita lihat reviewnya. Kan di Google banyak ya review-review tempat itu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut saya adalah bagaimana hygiene-nya atau kebersihannya itu tempat itu, kemudian apakah dia juga menerapkan protokol COVID. Itu yang sangat penting saat ini di tengah pandemi. Kita lihat apakah dia menyediakan batas antrian, kemudian menyediakan tempat cuci tangan yang banyak, kemudian mengurangi sedikit kita harus menyentuh benda-benda umum, misalnya seperti eskalator yang selalu dibersihkan, atau kemudian lift yang kemudian juga sudah ada alatnya tidak bersih dengan tangan, dan juga parkiran yang sudah dengan elektrik ya, jadi tidak perlu pegang tangannya, kita nggak perlu menyentuh gate-nya parkiran itu ya. Kemudian juga dari segi protokol COVID-nya, mereka menyediakan batas antrian yang minimal 1-2 meter gitu. Kemudian juga mungkin sudah ada tempat cuci tangan yang lebih banyak, hand sanitizer di mana-mana, dan juga mungkin sudah menerapkan one way sehingga orang tidak perlu berpapasan ya, satu arah saja selama berada di tempat itu. Dan juga tentunya sudah memberikan batasan-batasan physical distancing, baik saat makan di tempat jaraknya harus berapa. Nah, itu menurut aku penting banget. Kemudian yang harus diingat juga apakah sirkulasi udara tempat itu baik. Jadi kalau sirkulasi udaranya tidak baik, tempatnya tertutup dan kita ada di dalam itu, menurut aku sebaiknya dihindari saja karena bertentangan dengan protokol COVID-19 yang memang harus kita patuhi, di mana sirkulasi udara tuh harus benar-benar bagus sehingga bisa ada pertukaran udara dari luar ke dalam atau sebaliknya.
yang ketiga tentunya berangkat lebih pagi. Ya, berangkat lebih pagi sehingga mengurangi sedikit bertemu dengan orang yang terlalu banyak. Jadi kalau siang biasanya pengunjungnya udah mulai banyak, tapi kalau bisa kita datang pada saat jam buka gitu. Ya, better mungkin 10 menit sebelum buka sudah ada di tempat, kita udah siap gitu. Jadi ketika dibuka, udara di dalam tempat itu juga masih bagus karena belum banyak ada orang. Nah, ini penting banget sih kalau menurut saya. Jadi diperhatikan gitu, karena makin siang biasanya malah makin banyak pengunjung gitu ya. Nah, jadi kita mungkin berangkat agak lebih cepat, jadi kita harus geraknya harus lebih gesit gitu pagi-pagi ya. Tips selanjutnya menurut saya better dibawa pulang makannya gitu. Kalau toh harus makan pun jaga jarak tetap harus diterapkan gitu ya, sesuai dengan protokol COVID tadi. Nah, kalau memang itu mau dibawa pulang, kemudian kita bersihkan dulu wadah dari tempat itu, disemprot dengan disinfektan wadahnya, kemudian tukar dengan wadah kita, baru kita makan bersama keluarga. Ini rasanya lebih nyaman dan lebih tenang, dan ekonomi dari tempat yang kita kunjungi juga jalan karena kita juga beli di sana gitu. Nah, tapi kalau memang sekali lagi teman-teman harus terpaksa makan di situ, ya tolong perhatikan sekali yang namanya physical distancing. Ya, itu jangan merasa aku aman atau saya aman untuk orang lain, jangan ya. Jadi ingat loh, kita prinsipnya adalah saya ingin aman untuk saya dan saya juga ingin mengamankan orang lain. Mengamankan artinya kita ingin tetap aman untuk orang lain gitu. Nah, kemudian yang penting banget itu juga harus memakai APD lengkap, minimal masker dan kacamata, karena virus itu COVID-19 masuknya kan lewat pernapasan nih, saluran pernapasan ya, mulut dan hidung gitu. Kemudian juga tambah dengan mata. Jadi 3 ini harus dijaga, harus dijaga. Nah, saya terus terang masih miris lihat beberapa saudara-saudara kita di luar yang masih meremehkan manfaat dari masker, bahkan dengan santainya tidak pakai masker dengan alasan apapun gitu ya. Sangat tidak bijak kalau menurut saya, karena kita harus sadar bahwa tadi prinsip adalah aman untuk kita dan aman untuk orang lain itu harus diterapkan selama pandemi. Jadi memang harus sabar, sedikit sabar, mungkin lebih panjang sabarnya supaya semua tetap sehat gitu. Kita juga insya Allah sehat dan juga orang yang bersama kita juga sehat. Jadi APD jangan lupa, meskipun ada keluar masker, pakainya juga harus disiplin, tidak asal hanya sampai sini kemudian atau hidungnya tidak ditutup, cuma mulutnya aja, atau mungkin hidungnya cuma sekecil ini gitu, kemudian pakainya sini, atau pakai masker tapi suka buka-buka, kadang dibuka di leher, kemudian tarik lagi keluar, buka lagi gitu, atau pakai masker yang memang kendor sehingga nggak enak gitu, nggak nyaman, kelihatan nggak nyaman gitu. Jangan. Jadi coba pakailah sesuai dengan yang seharusnya gitu. Jangan bukan karena suka-suka kita gitu, bukan, tapi karena sesuai dengan protokol yang dibutuhkan. Seperti apa? Nah, kemudian untuk teman-teman mungkin ada yang ingin membawa ekstra, misalnya tisu basah atau hand sanitizer gitu di dalam tasnya gitu ya. Alat sholat wajib menurut saya, karena kita sholat 5 kali dalam sehari, sehingga kita harus bawa alat sholat sendiri gitu. Malah kalau saya kadang-kadang senjadanya yang besar sehingga mukena kita itu kan suka melebar gitu kalau saat sholat. Jadi tidak perlu kena lantai atau tidak perlu kena tempat lain kecuali sejadah kita gitu. Jadi
saya pakai alasnya itu yang lebih lebar. Kadang saya pakai sarung, jadi sarung saya gelar. Jadi kalau saya sholat sendiri gitu, sarung saya gelar, kemudian saya sholat gitu, rasanya kalau lebih nyaman gitu. Karena saya yang agak lebar itu nggak perlu kena ke lantai yang lain gitu, jadi hanya kena ke sarung saya. Itu sih sebagai alas. Nah, teman-teman sih boleh berpikir mungkin saya berlebihan, tapi itu memang kayak saya gitu ya. Kayak tadi saya bilang, saya kan agak parno orangnya kan. Nah kemudian saya selalu bawa tisu basah gitu. Dimanapun saya selalu bawa tisu basah. Sebelum pandemi saya selalu bawa. Ya memang kalau kita memaksa banget gitu di tengah jalan harus membersihkan tangan, jadi tinggal kalau tisu basah itu non alkohol tinggal dikasih sanitizer, kemudian kita lap-lap atau bisa untuk melap alat-alat kita, dompet lah apa atau kartu jika habis bayar di kafe misalnya. Saya biasanya sanitizer saya taruh di tisu basah, kemudian baru saya lakukan kartunya gitu ya. Nah lebih ekstrim lagi kalau kita bawa juga small disinfektan yang kecil yang bisa disemprot. Saya malah lihat tuh di iklan malah ada yang udah kayak untuk alat kecantikan wajah tuh disemprotnya dikit gitu tapi bisa untuk membersihkan tempat. Jadi sebelum kita pegang keran, kita semprot dulu tuh dengan hand sanitizer itu. Di online udah banyak deh kayaknya sekarang yang jualnya. Jadi semprot dulu supaya kita lebih nyaman aja gitu. Kalau aku sih ngerasanya lebih ngerasa comfortable aja gitu dengan membawa-bawa itu semua. Oke. Dan selanjutnya menurut aku kalau memang tempat itu ternyata sulit untuk melakukan physical distancing, better kita cancel dulu, cari waktu lain untuk kembali lagi gitu. Jadi jangan memaksakan diri Anda antri gitu, apalagi dalam ruangan tertutup dengan orang yang banyak melebihi dari kapasitas selanjutnya gitu ya. Dan sehingga kita physical distancingnya nggak ada, jangan. Nggak usah memaksakan diri gitu ya. Sabar aja dulu, masih banyak waktu. Dan kita kalau misalnya toh hari itu nggak jadi, nggak mungkin lah kafenya itu indah gitu mungkin ya, atau kafenya itu berubah gitu dalam waktu dekat, enggak lah. Saya pikir enggak, apalagi kalau kafenya rame otomatis kan banyak penggemarnya, dia akan bertahan lebih lama. Nah jadi kita better lebih baik putar balik, jangan turun gitu dari kendaraan kita, kemudian kita cancel aja dulu di tempat itu, kemudian cari strategi lain, misalnya besok datang lebih pagi sehingga tidak perlu mengantri sepanjang itu dengan orang-orang banyak. Ya memang agak sedih ya dan agak ribet selama pandemik ini, kita nggak bisa bebas kayak dulu gitu. Kalau dulu kita mau antri berjam-jam nggak masalah gitu ya. Kalau sekarang justru kita dianjurkan untuk tidak berkumpul dengan banyak orang karena memang kita sedang diuji, dunia ini sedang diuji untuk bersabar dan melatih kita tetap sehat gitu, sesuai dengan yang dianjurkan oleh WHO dan juga para dokter-dokter. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat tips dari saya. Ini adalah tips saya sendiri loh ya, mungkin teman-teman bisa menyesuaikan dengan keadaan teman-teman. Tapi sebenarnya refreshing yang paling menyenangkan adalah refreshing yang kita buat sendiri di rumah bersama keluarga. Jadi ingat, kenapa tidak kita ciptakan kebersamaan sama keluarga itu dengan sesuatu yang berbeda. Kayak tadi saya bilang, dengan masak bersama, nonton bersama misalnya ya. Selain kita akan lebih dekat dengan keluarga dan tentunya kita akan merasa lebih nyaman di tengah pandemi ini. Tapi bagaimana jika ingin membantu ekonomi tetap berjalan? Teman-teman boleh pesan, kan sekarang udah banyak ojek online, itu boleh dipesan kemudian makan bersama di rumah sehingga dua-duanya jalan gitu ya, baik ekonomi maupun kesehatan kita. Oke, itu tips dari saya, semoga bermanfaat.
Sampai jumpa lagi mudah-mudahan di lain kesempatan dengan tips yang berbeda. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Idul Adha.